Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi madamatil ardu was samawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaih wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allah yang memberikan kita kesempatan, Allah yang memberikan kita nikmat Islam, iman. Sebagaimana ala ni'matani azimatani maghbunun innas indan nas. Ada dua nikmat yang sering kita lupa di dalam kehidupan ini, yaitu ala wahiyya nikmatus sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, serta kita bisa membungkus kedua nikmat ini dengan keadaan Islam dan iman, sehingga nikmat ini bisa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dipenuhi rasa takwa di dalam hati kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam yang penuh dengan kehinaan menuju alam yang terang benderang, sehingga beliau dinobatkan sebagai agent of the changer, yaitu seorang yang bisa membawa perubahan bagi umat-umat yang sesudah beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Di kesempatan kali ini mari kita mengkaji sedikit tentang pentingnya untuk menelaah serta membaca berulang-ulang apa yang menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ini kita bisa punya pandangan bahwasanya Al-Quran itu tidak sekedar bacaan, Al-Quran itu tidak sekedar nyanyian atau syair, akan tetapi Al-Quran adalah pedoman hidup, dan Al-Quran adalah tuntunan bagi kita umat Islam yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hal tersebut ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu akan pentingnya nilai-nilai Al-Quran dalam hal membaca, dalam hal memahami, dalam hal kita mentadabburi Al-Quran. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memakmurkan kehidupan kita dengan membaca Al-Quran. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah simbol sesuatu yang sangat mulia, yang sangat sempurna, yang sangat istimewa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu
sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar tentang Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kemudian setelah itu, khususnya di bulan puasa ini, marilah kita senantiasa tilawah Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, membaca berulang-ulang Al-Quran ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membacanya berulang-ulang. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menyanjung orang yang mengulang terus bacaannya. Baginda Rasulullah SAW menyebut dan memuji orang-orang yang mengulang-ulang bacaan Al-Quran dengan al-hal al-murtahil. Orang-orang yang membaca Al-Quran sampai tuntas kemudian menyambungnya dengan mengulang bacaannya dari awal juz sampai juz 30 selesai. Kemudian sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Karena maksud qiraah di sini adalah menghafalkan Al-Qur'an dan bisa menghafalkannya sampai tuntas. Wa amila bima fihi, dan orang itu mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan. Maka suatu saat nanti di yaumul qiyamah, ketika sudah masuk ke surga oleh Allah, diberikan khusus untuk kedua orang tuanya taj, yaitu mahkota. Yaumal kiamat, pada hari kiamat, dau'uhu, yang cahayanya saja ahsanu min dau'is syams, lebih bagus, lebih indah, lebih cemerlang daripada sekedar cahayanya matahari. Fama dhannukum biman amila bihadza. Kemudian seperti apa prasangka kita terhadap orang yang mengamalkannya, sedangkan orang kedua orang tuanya saja nanti oleh Allah diberikan kemuliaan dengan diberikan suatu mahkota yang luar biasa. Maka kebetulan di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan mubarak ini, bulan Ramadan, mari kita memperbanyak salawat dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Wa talahu fi junhid duja mutadabbiran wa dam'u min bainil dufuni taraktaqo. Wa talahu fi junhid duja mutadabbiran wa dam'u min bainil dufuni taraktaqo. Orang yang istimewa adalah orang yang senang sekali membaca Al-Quran, sampai-sampai di saat mereka bangun dari tidurnya waktu sahur, mereka sempatkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan hatinya nyambung kepada Allah dan selalu berlinang air mata mentadabburi isi Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, rahmatul abrar, semoga kita di bulan puasa ini oleh Allah dijadikan sebagai orang yang muhsin, orang yang menghiasi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah panutan bagi kita, adalah petunjuk untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengamalkan isi Al-Quran, membacanya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain, insya Allah orang itu adalah orang yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma shalla alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.